Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas Polytron satu pintu dengan kendala atau kerusakan. Di sini kulkasnya nggak dingin, tapi lampunya tetap menyala, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba cek di bagian evaporator atau di bagian freshernya. Takutnya di sini ada kebocoran, teman-teman ya. Nah, di sini nggak ada rembesan oli sama sekali, hanya saja ada ada air ya, teman-teman ya. Dan untuk suara dari evaporator atau di bagian freshernya di sini ada gemericik air. Nah, ini ada tanda-tanda gemericik air tuh oli kompresor naik, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek di bagian mesin kompresor, letaknya di belakang kulkas ya, warna hitam ini, teman-teman. Oke, di sini mesin kompresor dia nyala ya, tapi kulkasnya nggak dingin. Di sini untuk mesin kompresor juga panas dan bergetar, tapi kenapa dia nggak dingin, teman-teman? Jadi di sini ada beberapa penyebab ya untuk kulkas nggak dingin, baik itu kulkas Polytron satu pintu yang nggak dingin. Nah, di sini ada beberapa penyebab, yaitu ada kebocoran freon, kemudian ada oli kompresor yang naik, kemudian ada penyempitan dan juga yang lainnya. Karena di sini untuk kulkas Polytron satu pintu ini dia kendalanya itu setelah mati lampu kemudian nggak dingin. Oke, sekarang saya akan coba potong ya. Jadi saya akan coba potong untuk pipanya. Di sini saya akan coba matikan terlebih dahulu untuk kulkasnya. Nah, di sini ada pipa pengisian freon. Nah, ini saya akan coba potong. Dan di sini yang pasti freonnya itu masih ada, teman-teman ya. Cuman dia tinggal sedikit. Dan di sini saya akan melakukan flashing ya. Nanti saya akan flashing kemudian saya isi ulang freonnya, teman-teman ya. Jadi sebelum isi freon, di sini saya flashing, baru nanti saya akan isi ulang dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti cara-cara di video ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita potong terlebih dahulu untuk memastikan bahwa freon ini masih ada. Tapi untuk freonnya itu masih sedikit, teman-teman ya. Oke, di sini sudah keluar, teman-teman ya. Nah, ini ya. Wah, keluar. Tuh masih ada, tapi di sini cuman sebentar. Ya, ini udah mulai habis. Nah, ini hanya sedikit ya. Kalau misalkan banyak ini masih keluar banyak. Nah, ini sudah habis beserta oli ya, oli kompresor yang keluar nih, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita potong di bagian pipa ke evaporator. Nah, ini pipa ke evaporator kita lepas ya, kita lepas karena nanti kita akan melakukan flashing. Nah, karena kemarin ada juga yang bertanya, saya akan buatkan juga ini videonya. Nah, ini kita flashing, kemudian untuk di bagian filter ini nanti kita lubangi ya. Jadi jangan kita ganti dulu, kita lubangi untuk flashing di area evaporator. Oke, di sini saya coba akan lubangi terlebih dahulu. Nah, saya lubangi seperti ini ya. Jadi nggak terlalu besar juga untuk lubang pipa kapiler ya. Nanti kita tambahkan pipa kapiler supaya nanti ketika kita memasukkan metil ke dalam pipa kapiler ini ya, menuju ke evaporator. Ini sudah saya siapkan untuk pipa kapiler. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita las, teman-teman ya. Jadi prosesnya itu sama ketika kita memakum kulkas. Nah, biasanya kalau kita vakum kulkas itu biasanya cara saya itu seperti ini. Supaya nanti untuk filter untuk metil yang kita masukkan ke dalam pipa evaporator itu lebih enak ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita potong-potong untuk pipa kapilernya. Oke, di sini saya las terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita langsung kita nyalakan ya. Ini nanti kita nyalakan supaya nggak terlalu panas, kemudian kita siapkan ya. Jadi kita siapkan untuk di bagian pipa pengisian kita tutup ya. Kita tutup, kemudian untuk di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator kita menggunakan karet ya, atau selang karet lah. Oke, di sini sudah nyala. Nah, ini sudah keluar. Oke, sekarang kita tutup ya dengan selang karet. Oke. Nah, di sini sudah saya tutup dengan selang karet, teman-teman ya. Nah, ini saya tutup. Oke, sekarang kita proses pemakuman ya. Setelah udara sudah habis, kemudian di sini saya akan matikan untuk kulkasnya supaya metil ini bisa terhisap ya oleh pipa kapiler. Jadi ini saya akan coba masukkan sekitaran separuh teman-teman ya. Jadi separuh saya masukkan. Nah, ini saya masukkan. Itu nggak perlu banyak-banyak ya, terserah kalian juga sih teman-teman ya. Oke, di sini saya coba akan lihat untuk di bagian pressure ya. Nah, di bagian pressure di sini dingin ya. Jadi dingin dari metil. Ini dia masuk ke bagian evaporator ke sini. Nah, kemudian setelah masuk untuk oli-oli dari mesin kompresor ini nanti kita keluarkan ya dengan bantuan metil. Oke, di sini sudah selesai. Ini tinggal dikit ya, teman-teman ya. Nah, tinggal dikit. Kita coba masukkan kembali. Oke, di sini saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Nah, di sini setelah cukup, di sini kita buntu teman-teman ya. Jadi kita buntu seperti ini. Nah, biarkan seperti ini. Nah, ini kemudian kita lepas untuk selangnya. Ini kita lepas semua supaya ada hisap teman-teman ya. Oke, setelah itu kita nyalakan. Oke, kita tarik supaya enak waktu kita flashing. Oke, sekarang kita coba melakukan flashing terlebih dahulu untuk di bagian evaporator, dan di sini saya coba nyalakan. Oke, di sini sudah nyala untuk mesin kompresor. Nah, ini kita lakukan flashing teman-teman ya. Jadi kita buka tutup seperti ini sampai metil dan oli kompresor itu keluar. Nah, kita biarkan seperti ini. Nah, ini sudah mulai keluar beserta metil dengan oli kompresor. Dan cara seperti ini itu banyak teman-teman ya. Jadi cara flashing itu banyak banget. Ada juga yang menggunakan LPG, ada juga yang menggunakan R11, ada juga yang menggunakan frame yang lainnya. Tapi di sini saya cukup menggunakan metil aja. Kalau dulu saya menggunakan R11 ya, karena di sini saya udah nggak menggunakan R11. R11 saya gunakan untuk AC aja, untuk flashing AC. Nah, di sini untuk di bagian evaporator sampai benar-benar nggak ada suara gemericik lagi teman-teman. Jadi suaranya halus. Oke, sekarang sudah selesai kita flashing ya. Jadi sudah selesai kita flashing. Baru ini kita ganti filter, kemudian nanti kita pasang semuanya, dan baru nanti kita lakukan pengisian freon teman-teman ya. Nah, usahakan setiap ada pekerjaan kita flashing ya, karena di sini untuk oli kompresor yang naik sehingga untuk kulkas Polytron satu pintu ini nggak dingin, jadi saya lakukan flashing. Jadi nggak kita ganti kondensor teman-teman ya. Karena di sini sudah selesai kita flashing, baru kita las kembali teman-teman ya. Kita las kembali untuk di bagian pipa evaporator.
stepnya di sana. Oh, gede. Nah, sekarang kita lanjut ke pengelasan ke pipa pengisian, teman-teman ya. Jadi ini hasilnya. Nah, seperti ini kita lanjut ke pipa pengisian, kemudian untuk pipa yang menuju ke kondensor ya, karena di sini klem ya, ada klem juga. Kita sambung juga karena ini rawan banget ketika ada klem-kleman seperti ini, teman-teman ya. Jadi banyak banget saya temui, jadi saya langsung las juga, teman-teman ya. Oke deh, dukur deh. Gigi deh. Kayak orang borak gitu. Borot ya. Oke, di sini sudah hampir selesai, teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai, kita las. Jadi pipa yang menuju ke kondensor kita las juga supaya nggak ada rembesan, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba kita nyalakan ya, teman-teman ya. Kita nyalakan dan kita coba lakukan pemakuman. Baru kemudian lanjut kita pengisian frame-nya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk manifold. Seperti biasa di sini saya tidak menggunakan alat vakum. Jadi saya menggunakan mesin vakum dari bawaan, teman-teman ya. Oke, di sini saya pasang. Dan untuk pengisian saya menggunakan pipa kapiler. Kalian bisa menggunakan pipa pengisian juga boleh. Oke, di sini proses pemakuman, teman-teman ya. Jadi saat proses pemakuman usahakan di sini untuk pipa kapiler itu usahakan tidak ada udara yang keluar sama sekali. Nah, ketika sudah nggak ada udara sama sekali, baru kita tutup dan lanjut kita ke pengisian, teman-teman. Dan juga kemarin ada yang tanya, Bang, untuk pemakuman ini dikasih metil atau enggak? Ini bebas, teman-teman. Kadang saya menggunakan metil, kadang juga enggak, kadang juga yang enggak pakai metil, kadang juga ya saya pakai. Jadi bebas, kalian mau pakai mau enggak itu terserah kalian. Oke, di sini sudah kita tunggu waktu pemakuman. Saya kira ini sudah selesai ya, sekitar 3 menit sampai 5 menit. Di sini udah nggak ada udara yang keluar sama sekali. Nah, ini saya coba akan menggunakan metil ya. Kita masukkan metil sedikit aja ya, teman-teman ya. Ini 1/4 dari tutup filter. Oke, baru kita potong seperti ini, kita tutup. Oke, sudah mulai habis. Ini saya berikan metil sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Baru ini kita potong aja seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, baru ini kita las. Nah, ini saya las. Baru selanjutnya kita pengisian. Dan untuk pengisian, karena kemarin ada yang tanya juga, saya setiap pengisian itu saya matikan terlebih dahulu sampai benar-benar terisi freon untuk di bagian pipa kulkas. Kemudian nanti setelah sekitar 60 sampai 70 sampai 80 PSI itu saya langsung nyalakan, teman-teman ya. Jadi cara saya seperti itu, kalian bisa ikuti atau enggak itu terserah kalian. Oke, di sini saya pasang tang ampere juga, dan di sini sekitar 70, teman-teman ya. Jadi ini kita tutup baru kita nyalakan, dan kalian bisa lihat untuk ampernya. Oke, di sini saya tutup dulu.
Oke, di sini saya tutup, kemudian baru kita nyalakan teman-teman ya. Usahakan untuk las-lasan nggak ada yang bocor sama sekali. Oke, bismillah. Oke, di sini sudah nyala dan untuk ampere di sini menunjukkan 0,7 atau 0,69. Dan untuk nameplate di sini 0,75 ampere. Ini ketika nyala itu 0,75 ampere teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sudah dingin, kulkas sudah dingin, itu pasti ampere semakin turun. Dan di sini saat pertama kali saya nyalakan itu sekitar 4 PSI atau 5 PSI ya. Jadi kita tambahkan sampai mentok 15 PSI nanti kalau pengisian. Kalau misalkan mesin kompresor memang bagus banget ya, sekitar 10 PSI itu udah saya berhentikan teman-teman ya. Oke, di sini untuk ampere di sini turun ya, turun 0,55. Artinya di bagian freezer sudah mulai dingin teman-teman ya. Nanti kita akan lihat hasilnya, apakah sudah ada pengembunan es atau tidak di bagian evaporator teman-teman ya. Oke, di sini untuk tekanan di sini saya isi sampai 15 PSI teman-teman ya. Jadi 15 PSI saya rasa di sini sudah cukup, dan ini lanjut kita tutup nanti teman-teman ya. Tapi sebelum tutup di sini mari kita lihat untuk di bagian filter di sini sudah mulai hangat. Kemudian di bagian bodi kulkas di sini sudah mulai panas, dan kita lihat juga untuk di bagian evaporator. Oke, kita buka. Jadi di bagian evaporator di sini sudah ada hawa dingin. Nah, di sini sudah ada bunga es teman-teman ya. Jadi sudah rata banget. Nah, ini sudah kasar. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Ketika kulkas kalian itu nggak dingin, tapi lampu aja yang menyala, kemudian ada suara gemericik, tetap mesin kompresor tetap nyala atau panas teman-teman ya. Jadi solusinya seperti ini. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.